Halo sobat, kali ini kita akan membahas spoiler BTTH spesial mingguan yang penuh dengan kejutan dan momen-momen epik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Jadi simak videonya sampai akhir. Semua orang di ruang pemeriksaan menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak mampu bertahan satu kali pun untuk melawan Xiao Yan. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Xiao Yan telah menyerang secara tiba-tiba, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit terkejut. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiao Yan. Orang ini tidak selembut yang terlihat saat dia menjadi kejam. Dia Ken Han, saya minta maaf karena harus bertarung di tempat ini. Di mata Xiao Yan melirik wanita tua berpakaian abu-abu yang telah jatuh ke tanah dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyum hangat dari sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyum ini sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai seekor domba kecil yang dapat mereka ejek secara acak. Hal ini terutama berlaku bagi ketiga anggota klan Bai. Mereka mengambil beberapa langkah mundur dengan hati-hati, takut Xiao Yan akan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu itu bukanlah tandingan Xiao Yan, apalagi beberapa dari mereka. Aduh! Han Li menghela napas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, dia bisa dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu agak terlalu kejam. Lupakan saja, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergilah. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya setelah mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiao Yan. Dia memimpin dua anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu itu, yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka melirik Xiao Yan dengan waspada dan tidak yakin sebelum mereka mundur. Dasar bocah kecil, kau benar-benar menyerang sesuka hatimu. Meskipun hatiku merasa sangat lega, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja di masa depan. Ye Zong tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan putus asa. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin mencari masalah denganku, aku hanya perlu menemani mereka. Keke, sepertinya klan Ye sangat percaya diri dalam melewati ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Ye Zong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Saya akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Namun, dengan kejadian ini, klan Bai mungkin benar-benar akan mengirimkan seorang ahli ketika ujian dari 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari 3 posisi teratas. Ye Zong tertawa getir. Ya, ada kemungkinan ini, klan Bai sudah lama tidak menyukai klan Ye Miu. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambah penghinaan atas luka. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang aku ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tahun tetapi dia telah mencapai level kelas menengah tingkat 7. Selain itu, dia telah bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan besar klan Ye Miu akan merasa sulit untuk masuk 3 besar. Bai Ying. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan obat. Bahkan Chao dan dari klan Chao jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Chao dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, tetap saja bukan hal yang mudah baginya untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah hari ini benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka juga telah menyinggung klan Chao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Sedangkan untuk klan Dan, klan ini mungkin tidak terlalu menonjol,
tetapi mereka selalu bergantian antara posisi teratas atau kedua dalam setiap ujian. Namun, tidak seorang pun pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Oleh karena itu, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Dengan demikian, 3 posisi teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Chao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak akan mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan saja. Tidak perlu membuat pusing seperti itu. Karena semuanya sudah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Jihan Li menghibur ketika dia melihat penampilan Ye Zhong yang kesal. Tatapannya langsung beralih ke Xiao Yan sambil tertawa. Lagi pula, pembantu yang diundang klan Ye Miu kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari 3 klan ini. Ye Zhong hanya tersenyum mendengar ini. Dia mendesah, saat ini, aku hanya bisa menaruh semua harapanku padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh ujian ini. Xiao Yan dan Ye Zhong mengucapkan selamat tinggal kepada Han Li setelah tinggal di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan semakin dekatnya pertemuan Pil, kerumunan kota Pil Suci juga menjadi menakutkan. Baik siang maupun malam, seluruh kota begitu berisik hingga dapat mengguncang langit. Terlebih lagi, dengan meningkatnya jumlah lalu lintas manusia, berbagai macam orang tentu saja akan bercampur di antara mereka. Beberapa benda aneh juga mulai menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta karun asli di antara benda-benda itu. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zhong akhirnya menghentikan Xiao Yan, yang ingin terus berkeliaran, ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan saja. Jika kau ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan keesokan harinya akan benar-benar membuka matamu. Barang-barang di sana sebagian besar luar biasa. Jika kau beruntung, kau bahkan mungkin bisa mendapatkan harta karun yang tak terduga. Xiao Yan mengangguk tak berdaya setelah mendengar kata-kata Ye Zhong. Saat itu, dia secara acak memperoleh 3 perubahan misterius api surgawi dari sebuah pameran dagang. Sayangnya, sepertinya saat ini dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zhong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam perlahan-lahan menyebar di langit dan sekali lagi menyelimuti kota Pil Suci. Bintang-bintang yang terang menerangi langit yang kosong di atas. Bintang-bintang itu berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan kedua tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat ia berdiri di bawah langit berbintang yang luas tak berujung. Dari penampakan embun beku yang muncul di rambutnya, sepertinya ia telah berdiri di tempat itu cukup lama. Sikap pahit ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Kedua alisnya menyatu. Kali ini aku tidak bisa memasuki kondisi seperti tadi malam. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Xiao Yan mendesah pelan. Ia berpikir bahwa jika ia dapat memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, ia akan mampu meningkatkan kepadatan aura spiritual dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke apa yang disebut keadaan jiwa pada suatu saat nanti. Pada saat itu, memurnikan pil obat tingkat 7 bermutu tinggi tidak akan lagi menjadi masalah besar bagi Xiao Yan. Jika ia berada dalam kondisi puncaknya, ia bahkan mungkin dapat menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas orang lain bahkan di pertemuan pil. Namun, pemikiran seperti ini terlalu samar. Kondisi dari tadi malam adalah sesuatu yang dapat ia penuhi tetapi tidak diinginkan. Tidak peduli seberapa keras Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang tampak sama seperti di tempat lain, menjadi biasa saja. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika aku bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwaku di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyerah pada usaha sia-sia ini. Dia tertawa getir, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang dapat menarik perhatian orang lain. Jika tidak, bahkan jika barang milik orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan besar dia harus menyerah diam-diam jika dia tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang memuaskan pihak lain. Xiao Yan mengunci diri sepenuhnya di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Xiao Yi dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua dapat menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang menyempurnakan sesuatu lagi.
Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan bermeditasi selama sehari semalam. Baru setelah sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan dan masuk ke halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari ruangan. Ia menghirup udara segar dengan cepat. Sudut mulutnya terbuka membentuk senyum saat ia mengusap cincin penyimpanannya. Meskipun ia sedikit terdesak waktu, ia beruntung masih memiliki beberapa simpanan yang tersisa dari sebelumnya. Bisa dibilang, ia bisa dianggap sebagai orang yang cukup kaya. Ye Zhong, Xiao Yi, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar ketika Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya sambil tersenyum. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zhong tanpa sadar tertawa saat melihat tingkah laku Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ya ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis di kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan dengan cepat berjalan keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran dagang alkemis yang disebutkan Ye Zhong 2 hari lalu. Xiao Yi dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan langkah yang mantap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini. Pameran dagang alkemis kota pil suci memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus memberi peringkat pada berbagai pameran dagang yang dituju kelompok Xiao Yan kali ini dapat dianggap sebagai pameran kelas atas. Jauh berbeda dari pameran dagang kecil yang pernah dikunjungi. Lokasi pameran dagang ini berada di wilayah luar kota pil suci. Namun, lokasinya tidak buruk. Letaknya di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Konon, pameran dagang ini didukung oleh Menara Pil, dan menjadi alasan mengapa pameran ini berkembang menjadi acara yang begitu besar. Justru karena alasan inilah pembunuhan dan perampokan saat bertukar barang di dalam pameran dagang jarang terjadi. Lagi pula, tidak seorang pun bisa lolos dari kejaran Menara Pil di wilayah Pil ini. Pameran dagang alkemis. Xiao Yan berdiri di depan sebuah gedung yang menempati ruang yang luas sambil menatap plakat kayu berwarna hijau pucat. Kata-kata, "Naga terbang menari Phoenix," tertulis di sana. Tanpa sadar ia menyeka keringat dinginnya. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pameran dagang ini dipenuhi orang-orang. Arus manusia seperti banjir saat orang-orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung banyaknya orang yang mengenakan jubah alkemis berhasil melewati para penjaga yang berada di pintu masuk pameran dagang di hadapan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiao Yan melihat ke arah pameran dagang besar. Dia menoleh dan bertanya kepada Ye Zhong di sampingnya. Benar sekali. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. Ia langsung teringat kenangan indah. Ya sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku ke sini. Banyak sekali yang berubah. Xiao Yan tersenyum setelah memastikan targetnya. Setelah itu, ia perlahan berjalan ke pintu depan pameran dagang. Ketika para penjaga yang tampak dingin dan tegas hendak menghentikannya, Xiao Yan mengambil lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja diperolehnya dari ujian sehari sebelumnya, dari cincin penyimpanannya. Ia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Para penjaga yang tampak galak itu perlahan mundur selangkah setelah melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, mereka membungkuk padanya. Menurut peraturan pameran dagang alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan membawa beberapa pendamping. Oleh karena itu, Xin Lan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan mengikuti Xiao Yan melalui pintu depan yang luas. Ada jalan setapak yang luas dan sejuk di balik pintu besar itu. Kelompok Xiao Yan telah tiba dengan selamat. Setelah itu, suara bergemuruh tiba-tiba menerjang ke arah mereka, memasuki telinga mereka. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya saat dia berdiri di pintu keluar jalan setapak. Sebuah aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak panggung batu yang tertata rapi di dalam aula besar itu, tampak seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampak seperti pedagang yang duduk di belakang panggung batu itu. Mereka tampak malas dan sama sekali tidak seperti pengusaha. Tentu saja, mereka bukanlah pengusaha. Kerumunan di dalam aula besar itu menakutkan. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka mengenakan jubah alkemis. Jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis yang berenang di aula yang luas ini. Sesekali, mereka akan berhenti dan mengamati dengan saksama beberapa benda yang telah diletakkan di atas panggung batu.
Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai mendiskusikan ketentuan pertukaran dengan penjual. Haha, pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah tingkatan ketiga. Wilayah tingkatan kedua berada di lantai 2, sedangkan wilayah tingkatan pertama berada di lantai atas. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Yezong tertawa di belakang Xiaoyan. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2, sementara seseorang harus, paling tidak, mencapai tingkatan ke-7 atau berada di kelas Douzun untuk memasuki lantai 3. Xiaoyan mengangguk pelan dan tersenyum sambil berkata, mari kita lihat-lihat dan lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu yang bagus. Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu para pedagang di sekitarnya dengan maksud menemukan barang-barang yang dibutuhkannya. Yezong hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Beberapa dari mereka mengikutinya dari belakang. Berkeliaran di aula besar yang ramai ini menghabiskan banyak waktu. Xiaoyan hanya melihat 20 lebih pedagang ketika 1 jam telah berlalu. Yang benar-benar membuatnya terdiam adalah bahwa ia tidak memperoleh apapun. Meskipun kualitas barang-barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang, itu belum mencapai titik di mana ia tertarik. Hal-hal di tempat ini sudah disaring dengan ketat. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang dengan mata yang sangat tajam. Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta yang tidak ditemukan orang lain dari tangan orang-orang ini. Yezong di belakang Xiaoyan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata setelah Xiaoyan perlahan-lahan menjadi kecewa. Jika Anda benar-benar ingin mencari harta karun, Anda harus menuju ke lantai 2 atau 3. Xiaoyan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Dia bergumam, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Bagaimana aku bisa mengganggumu jika kau begitu bersemangat? Ayo pergi. Kita akan menuju ke lantai 2 dulu. Yezong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang mengarah ke lantai 2. Xiaoyan mengangguk dan mengikutinya. Dengan kualifikasi kelompok Xiaoyan, tentu saja bukan masalah bagi mereka untuk menuju ke lantai 2. Meskipun agak tegang mengenai Xinlan, para penjaga ragu-ragu sejenak, tetapi setelah mereka melihat lencana kelas menengah tingkat 7 di dada Xiaoyan, mereka membiarkan semua orang masuk. Kebisingan berkurang drastis setelah mereka sampai di lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal-kristal terang menutupi lantai, membuatnya menjadi permukaan yang halus seperti cermin. Hal itu membuat orang merasa sedikit silau saat melihatnya. Cukup banyak platform kristal yang ada di lantai kristal. Orang bisa tahu bahwa benda-benda di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang ada di bawah hanya dengan melihatnya sekilas. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawahnya. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Mereka semua diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan para vendor. Mata Xiaoyan perlahan-lahan menyapu platform kristal ini. Butuh waktu lama sebelum akhirnya dia berhenti berjalan. Pandangannya berhenti pada kotak giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok itu. Aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah merupakan bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap esensi darah. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam esensi darah sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis esensi darah merupakan bahan utama dalam penyempurnaan pil peleburan darah penumbuh tulang. Pil peleburan darah penumbuh tulang ini merupakan pil obat yang ingin disempurnakan Xiaoyan pada pertemuan pil ini. Puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa naik ke tingkat ke-8. Pil pelebur darah penumbuh tulang ini sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, bahan-bahan obat yang dibutuhkan sangat langka. Peluang untuk berhasil menyempurnakannya sangat rendah. Jika Xiaoyan tidak mengalami beberapa pertemuan yang beruntung baru-baru ini, yang secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan memungkinkannya merasakan penyempurnaan pilnya menjadi lebih lancar, dia tidak akan berniat untuk menyempurnakan pil pelebur darah penumbuh tulang ini. Bagaimanapun, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, mungkin sulit, tapi pil penyatu darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang harus disempurnakan oleh Xiaoyan dengan sukses. Dia perlu memperbaikinya karena Yao Lao. Ketika dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memurnikan tubuh akan membutuhkan pil pelebur darah penumbuh tulang.
Yao Lao bukanlah Tianhuo Zunze. Xiao Yan akan mengerahkan seluruh tenaganya dengan segala cara untuk menyempurnakan tubuhnya. Hanya pil peleburan darah penumbuh tulang yang akan membuat tubuhnya menjadi sempurna. Untuk menyempurnakan pil penggabungan darah penumbuh tulang, dibutuhkan 3 bahan utama. Yaitu buah iblis esensi darah, tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu dipersiapkan. Sampai sekarang, Xiao Yan hanya menemukan buah iblis esensi darah ini di depannya. Dia belum mendapatkan 2 bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh klan Ye. Tatapan mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah darah di dalam kotak giok, aura berdarah merasukinya. Seketika, tatapannya beralih ke penjual di balik panggung batu. Dia adalah seorang tetua berjubah merah. Lencana tingkat 6 ada di dada tetua ini. Keke, Tuan, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Hati lelaki tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum penuh hormat. Bagaimana kau ingin menukarkan benda ini? Xiao Yan tidak menunda lagi. Ia menunjuk buah iblis esensi darah dan bertanya sambil menyeringai. Keke, ini buah iblis esensi darah. Pria tua berjubah merah ini jelas memahami barang yang akan dijualnya. Dia berhasil mengungkapkan asal-usulnya. Orang-orang yang bisa menjual barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Kemungkinan besar Tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Orang akan menggunakannya saat memurnikan pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia membelai jenggotnya dan berkata, "Ya, aku ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat tingkat 7 tingkat menengah yang belum pernah aku praktikkan sebelumnya." Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tertawa samar. Kau benar-benar tahu cara bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka, tetapi formula obat tingkat menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya denganmu? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, itu tidak berarti dia bisa menghabiskannya tanpa rasa takut dan sembarangan. Buah iblis esensi darah memang berharga, tetapi masih jauh dari mampu menandingi formula obat tingkat menengah 7. Selain itu, formula obat ini haruslah yang belum pernah dipraktikkan oleh pihak lain. Mata lelaki tua berjubah merah itu sedikit malu. Dia tahu bahwa permintaannya terlalu banyak. Namun, dia menolak untuk mundur. Bagaimanapun, dia tahu bahwa buah iblis esensi darah adalah barang yang paling berharga dan bernilai di antara benda-benda di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat lelaki tua berjubah merah itu menolak menurunkan harganya. Dia berbalik dan memberi instruksi kepada Xinlan, "Kita akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat dulu. Kau tidak bisa naik ke sana, jadi sebaiknya kau tetap di sini saja. Cari tempat dan katakan bahwa kau ingin membeli buah iblis esensi darah, tanaman spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Syarat untuk membelinya adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7 yang sudah dimurnikan sepenuhnya." Xinlan mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Setelah memberikan tugas ini padanya, Xiao Yan menoleh ke arah lelaki tua berjubah merah itu sambil berkata pelan, "Ini adalah harga yang akan kutetapkan untuk ditukar dengan buah iblis esensi darah. Terserah padamu apakah kau ingin menukarnya. Jika kau sudah memikirkannya, kau bisa pergi dan mencarinya." Xiao Yan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah itu setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Pil obat kelas menengah tingkat 7 yang ditukar dengan bahan obat. Ini harga yang cukup bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi kepada lelaki tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini.